Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi di channel YouTube Novi Maria Ulfa. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita supaya meningkatkan closing. Nah, ini kan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Simak video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, tombol lonceng untuk notifikasi apabila ada video-video baru. Lalu gimana sih Mbak caranya meningkatkan closing gitu ya? Nah, cara meningkatkan closing ini adalah sebuah proses gitu ya, yang nggak bisa secara tiba-tiba teman-teman semua. Jadi ada tahapannya. Bagi kita yang menjalankan cara online, maka kita cek nih database kita atau kontak teman-teman kita di semua media sosial kita ya. Karena apa? Karena semakin banyak database atau daftar nama dari teman-teman kita, maka akan semakin tinggi tingkat closingnya. Sama halnya ketika teman-teman datang ke mall gitu ya, yang datang ke mall misalnya 200 orang gitu dalam waktu berapa jam misalnya, tetapi kan yang belanja itu hanya beberapa, yang lain mungkin hanya sekedar jalan-jalan sama makan. Nah, jadi itu kenapa kalau ingin closingnya tinggi, maka kita harus memperbesar database kita, meningkatkan database kita. Nah, lalu gimana caranya? Ya kita cek aja. Contoh di Facebook itu kan maksimal pertemanan 5.000, belum followernya. Nah, itu kita cek berapa. Contoh kalau misalnya teman kita cuma 200 ya, Facebook cuma 200, maka masih bisa di up tuh sampai 5.000. Begitu. Kenapa? Karena kalau cuma 200 gitu, sedangkan algoritma Facebook itu hanya yang baca postingan kita itu hanya 5% dari orang yang sering interaksi dengan kita. Nah, itu cuma berapa? Misalnya 200, ternyata yang interaksi dengan kita hanya misalnya 10 orang gitu ya. 200, 5%-nya dari 200 cuman berapa gitu ya teman-teman. Jadi dikit banget kan. Nah, makanya teman-teman harus menambah yang 200, harus ditingkatkan menjadi 5.000. Dan bila perlu menambah follower. Mbak, gimana kalau misalnya sudah mentok 5.000 gitu ya? Nggak apa, followernya aja ditambah gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman bisa alternatif pakai akun Facebook lagi. Nah, itu ya teman-teman. Terus yang kedua, misalnya IG, berapa jumlah follower kita? Semakin banyak followernya, follower aktif, maka semakin potensi closing semakin tinggi, karena semakin banyak yang melihat apa yang kita tulis, apa yang kita post, apa yang status kita. Terus yang berikutnya misalnya YouTube ya, kalau YouTube itu berapa jumlah subscriber kita. Terus juga bisa dilihat dari WA. Nah, ini yang penting ya, kontak WA kita ada berapa nih totalnya gitu. Kalau misalnya totalnya 250, tetapi 150 atau 200 itu semua teman-teman yang memang sudah di Armina Daily atau di bisnis kita gitu kan, itu jelas nggak akan efektif gitu. Jadi harus terus menambah orang-orang baru, kontak-kontak baru. Jadi melalui Facebook, IG, YouTube itu sebenarnya adalah cara menjaring supaya kita bisa mendapat nama kontak-kontak yang lebih banyak untuk masuk di kontak WA kita. Begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya gimana cara menambah temannya kan gitu ya. Kalau untuk menambah teman, pastikan teman-teman harus menerapkan sesuai dengan target market yang akan kita ambil gitu. Contoh misalnya
bisnis networking. Bisnis networking itu kan bisnis yang berhubungan dengan people gitu ya, membangun relasi, membangun silaturahim gitu, membangun jalur distribusi. Kita mengajak bermitra, kita mengajak berbisnis gitu. Nah, kembalikan ke diri kita aja kalau kita ingin mencari target market yang tepat itu. Diri kita, kalau misalnya ada yang ngajak bisnis, kita itu akan menerima kalau orangnya seperti apa, kayak gitu. Maksudnya gini, saya sendiri contohnya, saya kalau ditawarin bisnis, contoh ya, atau tawarin apapun gitu, maka saya akan lihat yang pertama adalah orang nge-add kita. Yang pertama adalah kita lihat dari tampilan profilnya. Kalau profilnya itu bukan profil kita asli gitu ya, misalnya profilnya itu profil wajah apa ataupun produk gitu, nah itu kan juga mengurangi gitu. Jadi yang untuk dipercaya orang, maka tampilkan diri kita, foto kita. Terus yang berikutnya yang penting lagi, terpenting adalah namanya. Jangan sampai nama yang alay-alay. Misalnya bekerja di perusahaan cinta bersemi kembali. Nah kayak gitu kan orang, ini apa ya gitu. Jadi kalau kita mau diajak orang seperti itu, kita di awal udah, orang ini bener nggak sih gitu. Karena dari awal aja udah nggak jujur dengan dirinya sendiri gitu. Jadi mulai dari profil itu harus menampilkan kejujuran. Jadi pastikan namanya, infonya ya, jadi bisa di setting infonya teman-teman harus pastikan yang jujur ya. Mulai dari misalnya kalau alamat detail lengkap nggak perlu gitu ya, nomor telepon pun apabila nggak perlu ya nggak usah gitu. Yang penting nama ya, itu sebagai personal branding kita sama foto kita ya, diri kita, jangan produk untuk profil tapi diri kita. Nah itu, terus yang berikutnya adalah isinya. Itu pasti kalau misalnya ada orang yang add kita nih, sebelum kita terima pasti kita lihat dulu profil, setelah profil, setelah nama, apa sih postingan dia gitu ya. Kalau postingannya isinya keluhan aja, oh berarti orang ini orang-orang yang apa ya, sukanya ngeluh gitu, di media sosial, nggak berpikir positif gitu ya. Artinya ini kayaknya nggak banget deh kalau aku jadikan temen, misalnya kayak gitu ya. Atau isinya iklan aja, produk aja. Nah ini kalau saya pribadi gitu ya, melihatnya malah too much gitu ya. Kenapa? Contoh kalau misalnya teman-teman lihat televisi gitu ya, ada televisi misalnya apa ya, komedi misalnya atau sinetron gitu. Antara tampilan dengan iklannya pasti lebih banyak tampilannya, pemainnya daripada iklannya. Nah samanya dengan kita, kalau isi postingan kita itu lebih banyak iklan aja ya, lama-lama orang juga akan bosen gitu ya. Jadi itu, jadi dilihat dari apa postingannya. Nah berikutnya adalah konsistensinya. Nah konsistensi itu misalnya gini, habis iklan ini, kemudian habis postingan ini, tiba-tiba dia postingan ini, terus lama sebulan nggak posting, ada lagi muncul. Nah ini akan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan kita mau menerima dia sebagai teman. Nah jadi kalau untuk mencari target market, posisikan adalah seperti kita sendiri, balik kita. Kalau kita ingin punya teman baru, itu kita maunya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi kalau nyari target market, pastikan 4 hal tadi. Jadi yang sama dengan kita kan, yang sevisi dengan kita, supaya di tim kita, di tim bisnis kita berkumpul orang-orang yang kejujuran, penuh dengan kejujuran, orang yang berintegritas gitu ya, dan orang-orang yang ini ya, orang-orang yang konsisten gitu. Artinya ketika menjalankan itu konsisten kayak gitu teman-teman. Jadi target market itu penting ya, jangan asal semuanya di add gitu ya, nggak jelas itu di add. Nah kayak gitu harus diperhatikan. Mbak, sehari itu berapa kita menambah teman baru yang tidak dikenal. Nah uniknya kalau online itu kan lebih mudah gitu ya teman-teman, hanya
bisa sehari misal 30 teman baru, tapi jangan langsung ya dalam satu waktu 30. Nah nanti kita kena peringatan dari Facebook. Jadi lebih baik bisa pagi 10, siang 10, malam 10. Nah kayak gitu ya teman-teman, jadi menambah teman. Nah itu yang penting ya ketika kita sudah di media sosial. Di IG gimana Mbak? Di IG sama, kalau untuk kita mendapatkan follower yang bagus ya kita harus sering silaturahim, otomatis sering datengin gitu ya akun Instagram teman-teman kita yang sesuai dengan kriteria kita gitu ya. Kemudian like, komen di statusnya mereka, ikuti, jadi mereka bisa ikuti balik gitu ya. Jadi intinya sebenarnya silaturahim gitu. Nah itu yang terpenting, menambah daftar nama. Nah ketika sudah daftar nama, misalnya nama teman di Facebook banyak gitu ya, yang harus kita perhatikan lagi ya postingan kita, status kita juga harus menampilkan status-status yang bermanfaat, yang penuh dengan ide-ide, yang solutif gitu ya, memberikan tips gitu ya, nggak hanya sekedar iklan, sehingga kita menarik. Ketika kita menarik maka kita bisa silaturahim. Ingat interaksi, kalau ingin kita terjadi transaksi maka perbanyak interaksi kan gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya interaksi kita yang harus ditingkatkan, bukan fokus di transaksinya. Karena ketika terjadi interaksi, insya Allah akan terjadi transaksi. Kalaupun misal gitu ya, Mbak Novi kalau cara gitu kayaknya kok lambat ya gitu. Memang dalam jangka pendek nggak kerasa, tapi ketika trust itu sudah terbangun, insya Allah nanti ada kalanya kita itu berada di tahap orang itu udah trust, orang udah percaya dengan kita gitu ya. Akhirnya mereka nggak perlu kita nanya aku punya bisnis loh, nggak perlu. Dia akan curhat gitu, dia akan cerita gitu tentang dirinya. Nah ketika dia sudah cerita, itulah sebenarnya kita bisa masuk untuk lebih akrab gitu ya, untuk lebih tahu kebutuhannya dia, sehingga tanpa sadar dia akan nanya-nanya sendiri kok, kalau bisnismu apa gitu. Nah di situ kan sebenarnya pintu masuk, kita bisa jelasin kayak gitu teman-teman. Kalaupun misalnya dia belum daftar, positive thinking aja. Saya tuh selalu percaya bahwa orang nggak daftar tuh karena menolak, bukan karena menolak kita gitu, tapi mereka karena memang belum siap dananya gitu ya, atau belum siap gitu ya, belum ngeh atau belum apa. Tapi ketika kita membangun interaksi silaturahim terus-menerus, kan nggak ada ruginya tuh silaturahim ya. Mungkin kita dapat sesuatu hal yang lain, tidak closing di saat itu gitu kan, kita dapat pertemanan gitu, dapat relasi, tiba-tiba berkah silaturahim kita dapat. Beliau belum daftar, tapi bisa jadi orang lain daftar, kayak gitu teman-teman. Jadi pentingnya sebuah silaturahim, sebuah interaksi dibangun ketika kita menampilkan sesuatu yang manfaat, mulai dari postingan-postingannya ya. Kemudian adalah apa? Yaitu tadi sering like, jangan mau kita itu disukai orang gitu ya. Postingan kita disukai orang, jangan seperti itu. Tapi kita beri dulu gitu. Kan kalau ingin disukai orang, maka sukailah orang lain dulu gitu. Jangan menuntut orang lain menyukai kita kalau kita tidak menyukai orang itu. Jadi sukai dulu, nanti mereka akan timbal balik. Itu ya. Jadi untuk meningkatkan closing adalah yang pertama adalah database-nya diperbanyak. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya yang kedua, ikuti di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Tombol lonceng diklik untuk video-video update berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baitullah, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar.